Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan tema yang berjudul Energi Pengobatan dari Al-Quran, atau energi pengobatan Al-Quran. Energi pengobatan Al-Quran. Pertama-tama kami sampaikan satu hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari, hadis nomor 2276. Diceritakan seorang sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri beserta rombongannya mampir di satu desa, di satu kampung. Kemudian kepala kampung itu digigit kalajengking. Akhirnya keluarga mereka, keluarga kepala kampung itu meminta Abu Sa'id Al-Khudri untuk melakukan ruqyah atau pembacaan doa, atau dalam bahasa Jawa itu disebut suwuk. Maka Abu Sa'id Al-Khudri melakukan ruqyah kepada kepala desa itu, kepala kampung itu, dibacakan di ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kepala kampung itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Abu Sa'id Al-Khudri pulang membawa sejumlah kawanan domba sebagai hadiah karena telah berhasil melakukan ruqyah, melakukan suwuk dengan surat Al-Fatihah. Begitu kembali membawa domba yang dalam jumlah banyak, kemudian menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sa'id Al-Khudri melakukan ruqyah, melakukan suwuk, lalu mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan sejumlah domba, dan Rasulullah SAW mengatakan, iqsimu, bagilah. Domba dibagi untuk semua rombongannya Abu Sa'id Al-Khudri. Wadribu li ma'ikum sahman, dan jangan lupa saya Rasulullah juga minta bagian. Fadhahikan nabiyyu, kemudian Rasulullah SAW tertawa dengan senyumnya. Artinya ruqyah dengan surat Al-Fatihah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Al-Quran punya
energi penyembuhan, punya energi pengobatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata syifa yang artinya penyembuhan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Sedangkan kata yashfini itu 1 kali, yashfini. Sedangkan kata yashfi 1 kali. Semua dari kata syifa yang artinya penyembuhan. Di antara ayat syifa, Al-Quran berbicara di surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan aku turunkan dari Al-Quran energi syifa, sesuatu yang bermanfaat untuk pengobatan, untuk penyembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, di surat Yunus ayat 57, di surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syifa'un lima fis sudur. Potensi Al-Quran adalah penyembuhan penyakit-penyakit hati. Satu redaksi mengatakan Al-Quran penyembuhan secara umum, Al-Isra ayat 82. Satu redaksi Al-Quran penyembuhan untuk penyakit hati, surat Yunus ayat 87. Maaf, ayat 57. Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyimil Jauziyah di dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi mengatakan, fal Qur'anu huwa syifa'ut tam. Maka Al-Quran ialah pengobatan, penyembuhan yang sempurna. Min jami'il adwa, dari segala penyakit. Al-qalbiyah, penyakit hati. Wal badaniyah, penyakit jasmani, penyakit badan, penyakit fisik. Wa adwa'id dunya, penyakit-penyakit yang berbahaya di dunia, yang berbahaya di dunia. Wal akhirah, dan penyakit-penyakit yang berbahaya di akhirat. Itu juga diobati dengan Al-Quran. Bahkan penyakit jiwa yang diobati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia masuk surga, itu ada satu penyakit jiwa yang disebut oleh Allah untuk diobati, yaitu dendam. Ketika manusia masuk surga, penyakit yang dihilangkan, semua penyakit dihilangkan, tapi disebutkan secara khusus adalah penyakit dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut, aku hilangkan penyakit dendam dari hatinya orang-orang yang masuk surga. Karena dendam itu bisa mengganggu meskipun manusia di surga. Jadi Al-Quran adalah pengobatan yang luar biasa, pengobatan yang agung, syifa mubarak, pengobatan yang berkah, syifa mujarrab, pengobatan yang telah teruji, syifa tam, pengobatan yang sempurna, syifa ma'kul, syifa akli, pengobatan yang bisa diterima oleh rasio. Dan ini merupakan kesempurnaan Al-Quran yang mukjizat, tidak ada ujungnya,
tidak ada akhirnya. Sebagai contoh, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menceritakan tentang energi Al-Quran untuk menghadapi bisa kalajengking. Karena bisa kalajengking itu termasuk neurotoksin. Neurotoksin. Toksin pengganggu saraf. Nah, ada khasiat Al-Quran menghadapi neurotoksin, yaitu sebuah racun yang mengganggu saraf seperti racun kalajengking. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika Rasulullah SAW yusalli, sedang sholat, idh sajada, ketika Rasulullah sedang bersujud, faladaghadhu aqrabun fi usbu'ihi, Rasulullah digigit jari-jarinya oleh kalajengking. Jadi jari-jari Nabi digigit kalajengking ketika sedang bersujud. Fansarafa Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah selesai sholat, pergi. Kemudian singkatnya, summa da'a bi'ina'in. Rasulullah mengambil wadah fihi ma'un, yang di dalamnya itu ada air. Wa milkhun, dicampur dengan garam. Setelah digigit kalajengking jari-jari Nabi, Rasulullah mengambil wadah berisi air dan garam. Setelah itu faja'ala yada'u mawdi'al ladghah. Rasulullah meletakkan bagian yang digigit kalajengking, yaitu jari-jari, diletakkan, dimasukkan fil ma'i, di dalam air yang ada dalam wadah itu, wal bilhi, dan bercampur dengan garam. Wa yaqra'u, kemudian Rasulullah membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Yang kedua, wal mu'awwizatain, dan dua surat, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dibaca, dan yang sakit dimasukkan dalam air yang dicampur dengan garam. Fasakanat hatta sakanat, sampai racun itu tidak bereaksi, dan akhirnya Rasulullah sembuh sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti ada energi pengobatan dari Al-Quran melalui surat-surat dalam Al-Quran untuk menghadapi neurotoksin atau racun yang mengganggu saraf. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, saya baca di dalam kitab karya Imam Zarkasi, seorang ulama besar dari Mesir yang punya kitab usul fiqh bernama Al-Bahrul Mukhit. Punya kitab lagi Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Imam Badruddin Az-Zarkashi. Beliau menceritakan di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran tentang energi Al-Quran untuk mengobati radang mata. Energi Al-Quran untuk mengobati radang mata. Diceritakan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ada seorang yang melaporkan kepada Imam Syafi'i Ramadan mengalami radang mata. Fakataba ilaihi fi ruk'ah, maka Imam Syafi'i menulis dalam satu helai kertas. Imam Syafi'i menulis dalam satu helai kertas, satu tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Satu. Yang kedua, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, yaitu surat Qaf ayat 22. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka aku bukakan darimu tutupmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pada hari ini penglihatanmu tajam. Nah, ayat ini dipakai untuk energi pengobatan radang mata. Diambil dari surat Qaf ayat 22. Kemudian ditambah lagi satu ayat, lilladina amanu hudaw wa shifa, ayat 44 surat Fussilat. Lilladina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran bagi orang beriman ialah hidayah, petunjuk dan penyembuhan. Di dalam surat Fussilat ayat 44. Ditulis semua oleh Imam Syafi'i dalam kertas, dikirimkan kepada orang itu yang kena radang mata. Akhirnya ditempelkan di matanya, tulisan itu ditempelkan di matanya, dengan izin Allah, fabaru'a, orang itu sembuh. Nah, ini namanya energi Al-Quran untuk mengobati penyakit radang mata. Kemudian contoh yang ketiga, energi Al-Quran untuk mengobati gangguan jiwa. Saya baca di dalam kitab Musnadu Ahmad ibn Hanbal, hadis nomor 21.894. Diceritakan di dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal, ada seorang sahabat Nabi, maksud saya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kaum di mana keluarga kaum itu ada seorang laki-laki yang dirantai, dibelenggu karena gangguan jiwa. Rajulun majnunun, orang yang gila, musaqun bil hadid, dibelenggu, dirantai dengan besi. Akhirnya sahabat Nabi yang menjumpai itu mengatakan, faraqaituhu bifatihatil kitab, aku suuk penderita gangguan jiwa itu, aku bacakan surat Al-Fatihah. Berapa hari dibacakan? Qala waqi'un salasata ayyam, selama 3 hari dibacakan surat Fatihah. Setiap hari berapa kali? Kulla yaumin marratain, setiap hari 2 kali. Jadi orang yang kena gangguan jiwa tadi, yang dirantai dengan besi, diikat dengan besi, dibacakan oleh sahabat Nabi SAW dengan surat Al-Fatihah selama 3 hari, 1 hari 2 kali. Alhamdulillah, dengan izin Allah, fabaru'ah, diberi kesembuhan oleh Allah. Bahkan fa'a'tauni mi'ata syatin, pengakuan sahabat Nabi tadi mengatakan, aku diberi mereka imbalan 100 ekor unta, 100 ekor kambing, mi'ata syatin, 100 ekor kambing. Akhirnya aku melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW, menyuruh membacakan doa untuk orang gila, Fatihah tadi.
Kemudian sahabat saya dapat imbalan 100 ekor kambing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad akalta biruqyati haqqin. Anda telah makan dengan suwuk, tapi suwuk yang benar. Dengan suwuk bacaan doa yang benar sesuai syariat. Boleh kita menyuwuk, boleh kita meruqyah, tapi yang sesuai dengan syariat Al-Quran, sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kami sampaikan kepada pemirsa Cahaya Hati Antv. Semoga barokah dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani kita, ruhani kita, dan diselamatkan oleh Allah dari segala penyakit, dan diselamatkan oleh Allah dari segala musibah, fid dini, musibah agama, wad dunya, musibah dunia, wal akhirah, musibah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.